Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan ketika kita boleh menikmati hari ini. Kami dari keluarga Atan Suprapto, kami saat ini akan menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam program Hikmat Pagi. Mari kita sebelum mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih buat permintaan-Mu kepada kami. Tuhan pimpin tidur kami semalam ini dan bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami bisa mengawali hari ini. Dan Tuhan sertai untuk acara yang pagi pada hari ini. Dan Tuhan sertai untuk Yesia yang membawakan firman. Tuhan sertai semuanya. Dan Tuhan sertai semua jemaat-Mu yang di rumah yang sedang mengikuti acara ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini yaitu sukacita. Untuk ayatnya terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dapatkah kita tetap bersukacita di tengah-tengah situasi yang menyakitkan, menjengkelkan, dan menyulitkan? Rasa-rasanya sulit ya, tapi ada seorang yang mampu untuk dapat tetap bersukacita. Siapakah dia? Mengapa ia mampu? Mari kita simak kisah berikut ini. Pada suatu masa ada seorang bapak yang begitu setia mengikut Tuhan. Ia rajin memberitakan Injil ke berbagai tempat, baik desa maupun juga kota. Ia memiliki visi untuk memberitakan Injil sampai ke pusat dunia, sehingga sebanyak mungkin orang yang mendengar tentang siapa Yesus telah menyelamatkannya. Pekabaran Injilnya bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Ia harus menempuh perjalanan yang panjang, baik lewat darat maupun lewat laut. Ia harus menghadapi tantangan dan bahaya alam. Bahkan ia juga harus menghadapi tantangan dari bahaya sesama manusia, berupa penolakan, penganiayaan, ditangkap sampai juga diusir. Bapak Ibu Saudara, semua tantangan dan bahaya tidak membuatnya gentar sama sekali. Ia tetap memandang kepada Yesus yang tersalib dan telah bangkit. Kesetiaan dan keberaniannya ternyata membuatnya ditangkap oleh penguasa setempat. Ketika ia sedang memberitakan Injil,
Ia pada saat itu dimasukkan ke dalam penjara kota dengan tuduhan membuat keonaran di kalangan salah satu pemeluk agama yang ada di kota itu. Iman di dalam Yesus Kristus ternyata memampukan Bapak itu untuk memiliki cara pandang yang berbeda. Situasi penjara yang bagi kebanyakan orang adalah situasi yang penuh kepahitan, kesukaran dan penderitaan, ternyata tidak demikian baginya. Ia dapat tetap mampu untuk bernyanyi, memuji Tuhan dan bersuka cita. Mungkin ada banyak orang yang menilai atau menganggap Bapak itu sudah gila, tidak waras, di penjara kok malah senang, bisa bersuka cita. Ya boleh saja orang beranggapan demikian, tetapi bersuka cita yang lahir dari dalam hati dan keluar dari dalam mulut Bapak itu merupakan sukacita yang tulus dan sejati. Kasih Allah kepadanya dan kasih Bapak itu kepada Allah lah yang membuat Bapak itu bisa bersuka cita sekalipun ada dalam penjara. Nah Bapak Ibu yang terkasih, siapakah Bapak itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus. Ya, Paulus yang adalah rasul itu. Dalam kisah para rasul kita dapat menjumpai kisah perjalanan pekabaran Injilnya ke Asia Barat, Asia Kecil, saat ini mungkin dikenal dengan daerah Turki dan Yunani. Sampai juga pada Eropa. Bahkan dalam kisah para rasul 16 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 40, kita bisa menemukan kisah penangkapan dan pemenjaraan Paulus di kota Filipi. Nah, dalam surat kepada jemaat di Filipi yang bagiannya telah kita baca tadi, mengisahkan bagaimana Paulus mengajak jemaat Filipi untuk dapat tetap bersuka cita. Paulus sendiri menyaksikan kepada mereka bahwa ia dapat tetap bersuka cita sekalipun berada di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, dalam surat Filipi ada cukup banyak kata sukacita yang dicantumkan Paulus dalam suratnya. Karena itu surat Filipi disebut juga sebagai Injil sukacita. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah sukacita di dalam keseluruhan hidup kita? Atau kita hanya bersukacita saat kita sedang sukses atau sedang dapat rezeki nomplok? Sukacita adalah salah satu karakter Kristiani yang seharusnya melampaui pahit manisnya situasi kehidupan kita. Seperti bunyi sebuah iklan, biarlah kita boleh berkata, apapun situasi kehidupan, hati harus tetap bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu harus hidup di dalam sukacita. Meskipun Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami berada di tempat pekerjaan, kami berada di tengah-tengah keluarga, relasi kami bersama dengan orang sekitar mungkin tidak selalu berjalan mulus. Kami menghadapi ada begitu banyak tantangan, penolakan, kesukaran. Namun Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami bahwa bukan hanya hal-hal yang menyenangkan saja yang membuat kami dapat bersuka cita, tetapi ketika kehadiran Tuhan di dalam hati kami, itulah yang dapat memampukan kami untuk dapat terus bersuka cita, sekalipun kami pun menghadapi situasi-situasi yang tidak seperti kami bayangkan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong serta memampukan setiap kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, kami kembali menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau melewati sepanjang hari ini dengan sukacita daripada-Mu. Biarlah di dalam seluruh kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, perjumpaan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami, itu semua boleh dapat menjadi berkat sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Anugerahkanlah kepada kami kesehatan, anugerahkanlah kepada setiap kami damai sejahtera di dalam hati dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan marilah kita terus mengingat kebenaran firman Tuhan untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan begitu banyak pahit dan manisnya kehidupan. God bless you.